Tahukah kamu siapa yang mengetik naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia? Namanya bukan Soekarno atau Hatta, melainkan seorang tokoh sederhana namun berjasa besar. Dialah Sayuti Melik, sang pengetik naskah proklamasi yang ikut mengabadikan detik-detik lahirnya Indonesia merdeka. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908 dengan nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Ia adalah anak dari Haji Sirotjudin dan Hajah Suniah, pasangan sederhana yang menanamkan nilai kejujuran dan semangat belajar kepada anak-anaknya. Dalam perjalanan hidupnya, Sayuti Melik menikah dengan Surastri Karma Trimurti, seorang pejuang dan jurnalis yang juga aktif memperjuangkan kemerdekaan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Kehidupan keluarga yang penuh semangat perjuangan menjadikan Sayuti semakin teguh dalam pengabdiannya untuk bangsa. Sejak kecil, Sayuti dikenal sebagai anak yang cerdas, rajin membaca, dan kritis terhadap penjajahan. Ia bersekolah di Holland England School dan Quick School, namun jiwanya terpanggil untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Pada masa penjajahan Belanda, Sayuti aktif menulis dan berorganisasi. Karena keberaniannya menentang penjajahan melalui tulisan, ia beberapa kali ditangkap dan dipenjara. Namun, semangatnya tidak pernah padam. Menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Sayuti Melik berada di tengah-tengah peristiwa besar pada malam tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maida, Jakarta. Para tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Setelah naskah tulisan tangan Soekarno selesai, tugas penting diberikan kepada Sayuti Melik, yaitu mengetik ulang naskah tersebut agar bisa dibacakan keesokan harinya. Dengan menggunakan mesin tik milik Mayor Kandelar, seorang perwira Angkatan Laut Jerman, Sayuti mengetik naskah itu dengan hati-hati. Dalam proses mengetikan, ia mengganti beberapa kata agar lebih tepat, seperti mengubah wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan kecil itu membuat teks proklamasi terdengar lebih kuat dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, naskah hasil ketikan Sayuti Melik dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Momen itu menjadi detik kemerdekaan bangsa Indonesia. Walau tidak tampak di depan podium, peran Sayuti Melik tak tergantikan, karena dari ketikan tangannya lah teks proklamasi yang bersejarah itu lahir. Setelah kemerdekaan, Sayuti Melik menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan terus berjuang melalui politik dan tulisan. Ia wafat pada 27 Februari 1989 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sayuti Melik adalah contoh nyata bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Dengan mesin tik dan tekad kuat, ia membantu mewujudkan kemerdekaan bangsa. Namanya akan selalu dikenang sebagai pejuang tanpa pamrih yang menuliskan salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Dari Sayuti Melik kita belajar bahwa setiap orang dapat berkontribusi untuk negeri, karena perjuangan tidak selalu berarti berperang, tetapi juga bekerja dengan penuh tanggung jawab dan cinta tanah air.